Pagi teman-teman Pak dosen sekalian, di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan dari yang pertama ada Ratu Salsabila, kemudian ada saya moderator sebagai Trisatria, kemudian ada pemateri satu yaitu Anugrah Gultom, kemudian ada Kinari dan Niswara, kemudian ada Dela Lesta, kemudian di sini juga ada Cindy Elviana Azarin, kemudian pemateri dua ada Nadine Aulia Kansa, kemudian di sini ada Senia Lutfi Fadila, kemudian di sini ada pemateri tiga yaitu Khairunisa Lutfia Zarfan, kemudian di sini ada Muhammad Farhan, serta di sini juga ada Delia Putri R. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu terkait mengembalikan MPR sebagai lembaga negara tertinggi negara. Di sini mungkin pemateri satu Anugrah Gultom bisa langsung menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nugroho Bultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensi lembaga MPR sebelum dan pasca amandemen. Mungkin secara singkatnya, sebelum perubahan Undang-Undang 1945, MPR dianggap sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan besar, terutama dalam pemilihan presiden. MPR juga memiliki wewenang untuk mengubah menetapkan undang-undang dasar, serta mempengaruhi keputusan politik strategis. Namun, pada setelah amandemen, MPR kehilangan sebagian besar kewenangannya, termasuk pemilihan langsung presiden oleh rakyat. Sekarang MPR memiliki peran yang lebih terbatas dan pemilihan presiden dilakukan melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat. Selain itu, proses pemakzulan presiden juga lebih diatur secara jelas dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan ada alasan pemakzulan yang dilakukan oleh MPR didasarkan pada aspek hukum daripada alasan politik semata. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih untuk saudara Nugrah untuk pembawaan materinya. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nadine Aulia Kansa sebagai lanjutan materinya. Oke, makasih moderator. Jadi aku bakal jelasin tentang isu-isu penguatan MPR itu ada kekhawatiran terkait resiko konstitusional. Jadi itu kan bukan hal yang baru ya kalau misalkan lembaga negara menyatakan diri sebagai lembaga yang paling berkuasa. Jadi dari sini tuh muncul konflik antar lembaga negara itu sendiri. Nah, jadi ada 5 persoalan terkait penguatan lembaga negara MPR. Yaitu yang pertama ada kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian yang kedua ada membuat forum pertanggungjawaban, yang ketiga ada menghidupkan kembali GBHN, yang keempat ada memberikan kewenangan kepada MPR untuk menafsirkan Undang-Undang 1945, dan yang kelima atau yang terakhir itu diberikan kewenangan untuk menghasilkan produk hukum berupa TAP MPR yang bersifat regeling. Jadi buat yang nomor satu itu pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi itu punya resiko konstitusional. Resikonya besar dan bisa melemahkan bagian terpenting dari proses demokrasi itu sendiri. Yaitu kan proses demokrasi itu kedaulatan rakyat. Maksudnya itu ketika MPR menjadi lembaga tertinggi, maka kedaulatan rakyat itu akan dipegang sama MPR. Dari sudut pandang konstitusionalisme itu pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dibatasi sama dikoordinasikan juga. Takutnya ketika pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi itu akan sulit konsep hukum itu sendiri buat berkembang. Terus yang membuat poin kedua, membuat forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara terhadap MPR. Jadi MPR itu akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban karena kan MPR-nya itu bukan lembaga tertinggi. Jadi lembaga itu harus dipulihkan dulu si MPR-nya buat organisasi itu kan cuma diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, tapi nggak boleh buat diambil keputusan. Nah dari situ gimana caranya buat MPR meminta pertanggungjawaban jika ia pertama bukan lembaga tertinggi dan juga ia tidak bisa mengambil keputusan atas laporan kinerja oleh perusahaan publik. Nah kemudian buat poin yang ketiga itu menghidupkan GBHN. Nah kalau misalkan GBHN ini kalau misalkan diaktifkan tuh maka MPR itu otomatis akan memposisikan dirinya sebagai lembaga tertinggi karena GBHN juga cuma efektif kalau MPR kembali ke posisi awal sebelum reformasi. Nah, tapi opsi ini berbahaya karena berdampak sama pemilihan presiden yang karena membatalkan GBHN itu sama saja menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Kemudian yang keempat itu MPR menafsirkan Undang-Undang 1945. Nah, yang ini tuh undang-undang tuh nggak bisa diberikan kepada dua lembaga negara. Jadi nggak bisa ditafsirkan sama dua lembaga negara ini. Takutnya nanti ada perbedaan dan ada konflik di situ. Kemudian pilihannya itu antara membubarkan MK atau Mahkamah Konstitusi atau tidak memberikan hak atas kekuasaan tersebut. Jadi tidak memberikan hak untuk menafsirkan kepada MPR. Nah, melihat dari kajian historisnya, emang seharusnya constitutional review dilakukan hanya lembaga peradilan, bukan lembaga politik. MPR itu kan lembaga politik. Nah, kemudian yang terakhir itu produk hukum yang berupa TAP MPR yang bersifat regeling ini uh, menjadi sulit ketika TAP MPR itu
ternyata melanggar undang-undang, terus dia kan lembaga tertinggi, jadi nggak ada lembaga yang bisa berwenang untuk meninjau tap MPR tersebut gitu. Segitu aja sih buat materi aku. Selanjutnya aku kasih ke moderator lagi. Lah, Terima kasih untuk saudara Nadine Auliansa atas materinya. Mungkin materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kairunisa Lutfia Zarafan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang dampak jika pengangkatan MPR sebagai lembaga tertinggi pada keberlangsungan stabilitas dan efisiensi sistem politik di Indonesia. Nah, pengangkatan MPR sebagai lembaga tertinggi ini dapat meningkatkan stabilitas kalau dilakukan dengan transparan dan mendapatkan dukungan yang luas. Tapi, potensi konflik kepentingan dan persaingan politik itu dapat timbul jika proses tersebut tidak adil atau jika lembaga tersebut terlibat dalam kebijakan yang merugikan kelompok tertentu. Nah, hal ini itu dapat mengganggu efisiensi sistem politik dan anggota MPR mungkin berkompetisi untuk memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan kelompok mereka sendiri. Konflik kepentingan ini itu dapat menghambat pembuatan keputusan yang efektif dan menyebabkan pergeseran kebijakan yang sering terjadi, mengurangi stabilitas jangka panjang MPR, akan dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan bagi orang yang ingin berkuasa tanpa batas waktu. Stabilitas politik ini tidak lagi akan didasarkan atas kepastian hukum yang diberikan konstitusi, tetapi tergantung kehendak politik MPR. Lalu pada gilirannya, prinsip negara hukum sebagaimana diadopsi dalam UUD 1945 jadi tidak ada gunanya. Lalu pengangkatan MPR sebagai lembaga negara tertinggi dapat memicu persaingan politik yang intens untuk memperoleh kursi atau pengaruh di dalamnya. Persaingan ini dapat menyebabkan ketegangan politik dan menciptakan ketidakstabilan dalam dinamika politik. Nah, hal ini itu dapat menghambat kemampuan untuk mencapai konsensus dan berkolaborasi dalam perbuatan keputusan MPR. Sebagai lembaga tertinggi negara, dapat membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru dan membahayakan sistem demokrasi yang telah dibangun selama ini. Baik, itu sekian pemaparan materi dari saya. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pada ketiga pemateri hari ini. Materi sangat bagus juga. Mungkin dari para audiens bisa ada yang mau bertanya kepada pematerinya. Bisa langsung dimulai. Oke, sudah ada yang raise ini. Yang pertama mungkin bisa kita mulai dari Dela dulu ya. Pertanyaannya. Ini ditujukan buat pemateri yang pertama. Jadi tadi itu kan sudah dijelaskan tentang peran Mahkamah Konstitusi ya. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan presiden maupun wakil presiden setelah perubahan Undang-Undang 1945 dan bagaimana hal ini menguatkan aspek konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin pemateri yang pertama bisa langsung menjawab dari pertanyaan Dela Lesta. Silakan pemateri satu. baik, mungkin terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Dela Lesta ya. Mungkin seperti yang telah saya jelaskan tadi, peran Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan presiden dan wakil presiden itu terjadinya pada sebenarnya pemakzulan ini Ya. bisa dikatakan masih memiliki peran penting dalam MPR juga, tetapi dalam setelah perubahan Undang-Undang 1945 ditambah menjadi Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran juga dalam proses pemakzulan ini, pemakzulan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dan pada saat setelah perubahan Undang-Undang 1945 juga, MK memiliki kewajiban untuk memberikan putusan dalam proses pemakzulan presiden dan wakil presiden, meskipun proses pemakzulan merupakan proses istimewa. MK memiliki kewajiban dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. MK juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden. Dan juga pertanyaan keduanya itu konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu peran MK dalam hal ini dalam proses pemakzulan presiden dan wakil presiden setelah perubahan undang-undang menguatkan aspek konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya mekanisme pemakzulan presiden murni putusan politik tanpa melibatkan lembaga hukum. Namun keterlibatan MK dan mekanisme pemakzulan presiden menunjukkan keinginan Indonesia untuk memiliki kekuasaan peradilan yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain yang akan menyampingkan hukum. Meskipun putusan MK hanya sebagai pertimbangan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang telah kita jelaskan tadi,
untuk memutuskan pemakzulan presiden dan wakil presiden. Keterlibatan MK juga menguatkan aspek konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi mungkin dengan demikian peran MK dalam proses pemakzulan dan presiden dan wakil presiden setelah perubahan Undang-Undang 1945 menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperkuat aspek konstitusionalisme dalam sistem ketanegaraannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apakah ada follow up question dari Dela Lesta? Oh iya, cukup. Terima kasih, Pak. Baik, Oke, sama-sama. terima kasih untuk pemateri 1 setelah menjawab. Mungkin pertanyaan kedua bisa dari Senior Lutfi Fadila. Mungkin saya izin tanya untuk pemateri ketiga tentang dampak MPR sebagai lembaga tinggi negara itu sendiri. Sebenarnya apa sih dampak dari penempatan MPR sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang operasional itu sendiri? Terima kasih. Mungkin pemateri 3 Khairunisa Lutfi Azhar bisa langsung menjawabnya. Baik, terima kasih kepada Sania Lutfi atas pertanyaannya. Jadi dampak penempatan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam bidang operasional itu yang pertama, sistem presidensial itu akan kembali berganti dengan sistem semi presidensial, dan di mana presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi rakyat itu tidak punya lagi akses dalam menentukan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua itu kekuasaan kehakiman itu tidak lagi menjadi lembaga yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi dia berada di bawah pengaruh elit politik. Jadi pelaku kekuasaan kehakiman itu bakal tunduk pada kehendak politik MPR sebagai lembaga yang membawahinya, bukan sebagai kehendak konstitusi. Terus yang ketiga itu, MPR akan memiliki wewenang untuk menyusun dan menerbitkan produk hukum yang sama sekali tidak dapat diawasi atau diuji. Hal yang terakhir itu, hak asasi manusia warga negara itu tidak lagi akan terjamin dengan baik, karena kekuasaan tanpa batas tidak akan mampu menjamin eksistensi hak dan kebebasan dasar warga negara. Itu saja yang jawaban dari saya. Bagaimana jawabannya pada Saudara Senia Lutfi? Sudah cukup, terima kasih. Mungkin semuanya sudah nanya juga. Mungkin ini ujung dari diskusi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas topik yang sudah kami bawakan, yaitu MPR, bagaimana MPR menjadi ketetapan paling tinggi di negara. Mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih.